Apa dulu legal formalnya dulu? Ketika kami ditanyakan tentang kehadiran ahli-ahli ini, ada nggak gitu ya? Ada, nama kami ada. Saya hanya tidak mau ribut aja tadi. Kehadiran si yang disebut ahli tadi, sebenarnya harus harus keluar dia. Karena dia tidak memegang surat tugas. Jadi legal formalnya nggak ada. Jadi dia itu hadir ilegal sebenarnya. Karena tidak mendapatkan surat tugas. Dan kemudian tidak, tapi akhirnya ya udahlah, masa sudah hadir, kasihanlah ini nangis nanti gitu ya udah. Jadi kita oke lah, kalau kita mau sedikit usil, bisa kita coba pimpinan pertanyakan surat tugas, karena nggak bawa surat tugas tadi. Ahli misalnya, apakah harus bawa surat tugas atau enggak? Ini saya mengalami sendiri ketika diminta menjadi ahli, pernah satu kali dan berapa kali juga saya mengikuti dalam persidangan itu, ahlinya nggak bawa surat tugas. Itu juga nggak masalah sepanjang diperkenankan oleh para pihak dan hakim juga menanyakan hal itu. Dan yang penting itu adalah kemampuan pengetahuan dia terhadap suatu hal yang khusus tadi. Yang itu bisa dibuktikan track recordnya dia gitu ya, output atau produk yang dia hasilkan, itu bisa kemudian dia dikatakan sebagai seorang ahli dalam perkara tersebut. Tapi apakah surat tugas itu kemudian harus menjadi wajib? Memang di KUHAP juga nggak mengatur ya. Maka sebenarnya surat tugas itu kalau orang yang berpikiran besar dan banyak pengalaman bersidang, dia tidak akan menyerang orang dengan hal-hal semacam itu menurut saya. Karena yang dilihat substansinya. Kelayakan dia sebagai seorang ahli itu yang diuji di awal gitu ya, bukan surat tugasnya. Gitu. Kami tadi di dalam bersama dengan tim TPUA ya, dan langsung diketuai oleh Pak Egy Sujana, dan juga ada Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia, dan juga beberapa petinggi TPU yang lain. Kami alhamdulillah sudah memaparkan dan sesuai dengan kapasitas itu menyampaikan ke depan paparan dari gelar perkara khusus ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, karena saya tahu itu insya Allah itu pasti akan ada tantangan dari mereka ya, maka saya sudah siapkan dulu. Jadi supaya membuktikan gak usah banyak pertanyaan, saya tadi sampaikan kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu ya. Bayangan saya ya gitu, karena dari pihak yang itu pemohon ya, kan dia akan membawa pakar gitu. Saya pikir ya, bukti kan kalau kepakaran kan paling tidak dia bawa surat dan sebagainya, surat kompetensi apa pengalaman dan sebagainya, buktinya ini hasil penelitian saya begini, metodenya begini. Bayangan saya kan kayak gitu ya, gitu. Tapi ternyata kemarin di dalam persidangan itu yang dibawa dari pihak pemohon itu yang selama ini ada di media itu cuman ditulis dalam transkrip kemudian disampaikan, sama juga dengan Pak Roy bahwa dia sudah mengadakan penelitian gini, penelitian gini ini menurut Ella dan sebagainya itu kan diterangkan. Tito Karnavian ingin jadi Kapolri, dimanipulasi oleh Muhammad Nur Lazar lewat software gratisan iRightShop untuk mengabur-ngaburkan dan menganimasi. Seperti kasus Jessica Wongso, ya, Dirtipidumnya Krisnamurti, Kapoldanya Tito Karnavian, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Nur Lazar, mereka berkomplot dengan para jaksa memanipulasi barang bukti digital, mengabur-ngaburkan menggunakan software gratisan yang bernama iRightShop. Itu software gratisan dipakai oleh laboratorium forensik. Tadi saya jelaskan juga ya, Mas, pengantar saya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya cinta kepolisian. Respon juga sama, saya udah gini, bahkan di situ respon wah dengan teriak gini mengoreksi dulu mengenai waktu kasus Jessica dan sebagainya itu kan, jadi menunjukkan bahwa saya ini sayang dengan polisi katanya gitu, makanya bukannya saya nggak percaya dengan polisi, ngomongnya gitu. Tetapi bukti yang disampaikan ke situ itu kemarin itu, kalau saya melihat ya, itu kalau nanti disandingkan di persidangan, itu nilainya nggak kurang berbobot. Tidak ada bukti baru yang saya harapkan untuk memperkuat argumen dia kan. Selama ini kan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Barreskrim itu kan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ya dulu ke UGM, menurut pakem-pakem yang memang harusnya kayak gitu kan, penelitian gitu kan, kayak gitu kan. Kuat sekali buktinya, ternyata kemarin saya baru lihat ini ya, wah tuh betul-betul memang sudah terlalu banyak Pak bukti yang diterima, yang diungkap itu detail sekali gitu ya. Sudah ada berapa tempat yang dikunjungi, ada 12 tempat, ada 50 saksi yang diperiksa, barang bukti yang disita dan banyak sekali. Sangat teliti sekali Pak.
Itu jadi sangat kuat sekali. Sementara dari yang sini yang sampaikan cuma itu. Ditambah lagi keterangan daripada penelitian yang 2 orang yang diandalkan itu ternyata dari pihak sini membawa saksi ahli juga yang saksi ahli yang beneran, yang dia mempunyai reputasi, dia kepala ahli forensik gitu. Pakarnya itu kan Pak Roy Surya mengatakan pembuktian dia pakai gitu ya. Wah, membawa fotokopian itu. Jadi bukti material yang kemarin dibawa itu cuma fotokopian yang disampaikan di dalam press release itu oleh dia kan gitu. Ini Ella ini kalau ini begini ini jadi gambarnya kabur gitu. Dibantah sama si Senambela itu kan. Pak, yang namanya teknik Ella itu saya pakar betul. Saya ketua pakar forensik di Indonesia, kan, punya kompetensi, punya organisasi dan sebagainya gitu. Itu yang namanya ELA itu hanya bisa dipakai, katanya ahli itu, untuk membuktikan barang yang digital, sehingga dia bisa mementahkan teori dia itu nggak benar sampai gitu. Jadi menurut saya kasihan mereka itu. Memang saya dilibatkan ya, diundang oleh teman-teman tim kuasa hukum Jokowi gitu ya, untuk ikut ya memberikan pendapat juga ya pada kasus ini ya. Jadi ada yang merasa dirinya ahli gitu ya, Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya, memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya, menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti ya, kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat ya. Apa sih yang bisa di forensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital, nggak boleh ya, analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya, itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik ya. Jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Itu asumsi, itu jelas asumsi ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Gitu ya? Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, secara mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar, ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri, dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis juga. Prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi, begitu SOP-nya dan seterusnya. Ya, kalau ada yang dilanggar tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh Puslap. Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan, ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya, dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA ya? Error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih ditambahkan angka 0 misalnya, atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia manfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada, mungkin ada yang itu. Apalagi yang dianalisis itu ada yang berupa fotokopi ya kan. Dan seperti itu. Nah, begini, jadi ketika misalnya gambar sudah diupload ke media sosial melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam gitu ya, itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang, sehingga ketika kita lakukan analisis ELA itu akan mustahil untuk ditemukan bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu. Jadi tidak mudah prosedurnya.